Pendaftaran bakal calon anggota legislatif akan ditutup tengah malam nanti. Seluruh partai yang belum mendaftar pun akan menyerahkan berkasnya hari ini. Selengkapnya kita bergabung dengan Lis Pratiwi dari Gedung KPU Pusat Jakarta. Lis, selamat siang. Partai apa saja yang akan mendaftar ke KPU hari ini? Selamat siang Reza, tercatat pendaftaran bakal calon legislatif dari berbagai partai politik ke KPU ini sudah dibuka sejak tanggal 1 Mei lalu hingga hari ini 14 Mei 2023. Namun hingga kemarin memang dari 18 partai politik nasional yang terdaftar dan akan ikut serta dalam politik atau pemilu 2024 baru 11 partai yang melakukan penyerahan berkas calon anggota DPR ke KPU Pusat. Sehingga hari ini 7 partai lainnya yang belum mengirimkan berkas akan melakukan pendaftaran ke KPU. Pagi tadi pendaftaran ini sudah dibuka diawali dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada pukul 8 pagi. Dan mulai pukul 1 siang ini hingga sore nanti 6 partai politik lain yang belum mendaftar akan melakukan penyerahan berkas secara bergantian. Dimulai dari Partai Buruh yang menurut jadwal akan melakukan pendaftaran pukul 1 siang ini diikuti dengan Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Golkar, dan juga Partai Kebangkitan Nusantara. Dan memang penutupan dari pendaftaran bakal calon anggota legislatif ke KPU Pusat maupun KPUD di berbagai daerah ini akan dilakukan penutupannya pada pukul 23:59 atau tengah malam nanti. Sehingga partai politik yang belum menyerahkan berkas baik itu ke KPU Pusat maupun ke KPU daerah ini diharapkan untuk melakukan penyerahan sebelum tengah malam nanti. Dan selain itu sebelum melakukan penyerahan fisik ke KPU masing-masing, tentunya setiap partai politik ini harus melakukan input data dari bakal caleg tersebut ke sistem informasi pencalonan atau SIPON milik KPU. Dan sejauh ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat memang tercatat belum terlihat adanya partai politik lain yang sudah tiba di KPU untuk melakukan pendaftaran, baik itu Partai Buruh maupun Partai Demokrat yang akan melakukan pendaftaran dalam waktu dekat ini. Masa maupun pimpinan partainya belum terlihat di KPU. Dan nantinya apabila sudah datang sesuai dengan persyaratan hanya 10 orang yang diizinkan untuk masuk dan melakukan penyerahan berkas secara langsung ke pimpinan KPU. Reza. Ya, Lis, lalu bagaimana dengan partai lain yang sudah mendaftar? Apakah sudah memasuki tahapan selanjutnya? Ya Reza, tercatat kendati sudah dibuka sejak tanggal 1 Mei lalu, namun partai pertama yang melakukan pendaftaran ke KPU ini baru dilakukan pada tanggal 8 Mei, yakni dari PKS yang diikuti dengan tanggal 10 adalah Partai Hanura, sehingga memang kendati sudah 2 minggu dibuka namun baru sekitar 1 pekan terakhir para pimpinan partai politik ini datang langsung ke KPU untuk melakukan pendaftaran bacalek. Dan dari seluruh partai yang sudah melakukan pendaftaran, partai politik ini menyerahkan berkas dengan kuota maksimal yakni 580 bakal calon anggota DPR dari 84 dapil dan sesuai dengan persyaratan yakni minimal keterisian atau keterwakilan suara perempuan adalah 30% juga sudah diikuti oleh seluruh partai politik. Sementara itu, langkah selanjutnya adalah verifikasi administrasi. Secara bertahap, KPU juga sudah mulai melakukan verifikasi administrasi dari partai-partai yang sudah melakukan pendaftaran sebelumnya seperti PKS, kemudian Partai Hanura, PDI Perjuangan, dan juga Partai Nasdem. Namun untuk hasilnya memang belum diumumkan. Verifikasi administrasi ini untuk melihat adanya kesesuaian data baik yang diserahkan kepada KPU maupun yang diinput ke sistem informasi pencalonan atau SIPON milik KPU tersebut. Demikian Reza, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Lis Pratiwi dari Gedung KPU Jakarta.